Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas masalah traveling salesperson dengan pendekatan branch and bound. Jadi traveling salesperson problem ini adalah jika seseorang ingin mengunjungi kota lain, misalkan dia berangkat dari A, dia mengunjungi kota yang lainnya tepat satu kali, lalu kembali lagi ke A. Nah, kalau kotanya hanya sedikit, itu nggak jadi masalah ya. Kayak gini kan A, B, C, A. Atau A, C, B, A. Tetapi kalau kotanya tambah satu saja misalkan ya. Misalkan seperti ini. Maka ini bisa ke sini. Ya. Bisa ke sini dulu. Dan yang lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita daftarkan, bisa aja nih A, B, C, D balik lagi ke A. Atau A, B, D, C balik lagi ke A ya, atau bisa A ke C dulu ya, B, D balik lagi ke A, atau A, C, D, B, A, dan A, D, B, C, A, terakhir A, D, C, B, A ya. Jadi kalau 3 kota itu ada 2 kemungkinan ya. Kalau ada 4 kota, maka ini ada 6 kemungkinan ya. Jadi ini dapat dari mana nih? Dapat dari 4 dikurang 1 faktorial ya. Jadi ini 6. Ini juga gitu, 3 dikurang 1 2. Nah, kalau ada 10 kota, berarti ya 9 faktorial ya. Banyak ya, 362.880. Nah, kan nggak mungkin kita coba satu-satu ya untuk mengetahui rute terpendek. Oleh karena itu kita butuh pendekatan lain yang lebih efisien. Dan kali ini kita akan membahas dengan menggunakan intelligent programming, dalam hal ini branch and bound approach. Nah, untuk dapat menyelesaikan traveling salesperson problem ini, pertama kita definisikan dulu variabel keputusannya, yaitu XIJ. Dia bernilai 1 kalau seseorang itu meninggalkan kota I dan berjalan menuju kota J. 0 kalau yang lainnya. Sementara itu ada CIJ, itu adalah jarak antara kota I dan kota J. CII kita anggap sebagai bilangan yang besar sekali ya, agar dia tidak terpilih balik lagi ke muter lagi ke kota itu. Nah, sekarang kita lihat ya soal yang ada di buku Winston ini. Jadi ada seseorang yang bernama Joe, dia ingin melakukan perjalanan bisnis di 5 kota. Nah, ini adalah jarak antar kota. Bagaimana caranya kita mengatur rute perjalanan Joe agar jarak itu seminimum mungkin. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan menganggap ini adalah sebagai masalah penugasan ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti solusinya ternyata dia itu berupa 1 tur, maka itu adalah solusi optimal. Tetapi kalau nanti solusi dari masalah penugasan itu terdapat misalkan 2 subtur, maka itu bukan solusi yang optimal. Nah, jadi sekarang kita harus selesaikan dulu masalah penugasan ini gitu ya, dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kita mulai dari sub problem 1 ya. Nah, jadi kita lihat mana yang meminimumkan ini ya. Ini langsung aja ya, boleh kita buat seperti itu. Ini, kemudian ini, dan ini ya. Jadi yang meminimumkan untuk saat ini adalah kota 1 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 4, dan 4 ke 3 ya. Jadi kalau dihubungkan dengan variabel keputusan kita tadi, berarti ini X1 5 sama dengan X2 1 sama dengan X3 4 sama dengan X4 3 sama dengan X
52 sama dengan 1 ya. Dan total jarak yang ditempuh adalah, kita jumlahkan semua ya, 58 tambah 132 tambah 113 tambah 113 ditambah 79 ya. Jadi total jaraknya adalah 495. Itu adalah subproblem 1. Nah, sekarang kita evaluasi ya. Di subproblem 1 ini ya kan berarti 1 ke 5. 5 ke 2. 2 ke 1. Nah, kemudian ada 3 ke 4 dan 4 ke 3. Nah, berarti di sini ada 2 subtur. Berarti ini belum optimal. Yang kita inginkan adalah hanya ada 1 tur. Oleh karena itu, kita butuh memecah subproblem 1 ini menjadi subproblem 2 dan 3. Nah, jadi kita tulis ya, penyelesaian dari subproblem 1 ya, itu adalah Z-nya 495 dengan ini ya. Nah, kan kita ingin agar ini tidak terpilih lagi. Ini adalah X34 dan X43. Oleh karena itu, kita ingin memecah rantai ini, kita harus menjadikan ya X34 atau X43 itu sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita cabangkan. Ya. Jadi kita cabangkan di sini ya, X34 tidak boleh terpilih ya, jadi dia 0 dan X43 juga 0. Nah, sekarang kita beranjak ke subproblem 2 ya, dan di sini ada subproblem 3 ya. Kita pakai atau kita kerjakan dulu subproblem 2. Nah, jadi subproblem 2 itu tidak lain adalah subproblem 1 ya ditambah dengan X34 sama dengan 0 ya. Jadi boleh kita tulis ini adalah subproblem 2 atau kita tulis SP ya. Jadi subproblem 2 itu adalah subproblem 1 ya ditambah dengan X34 sama dengan 0. X34 sama dengan 0 ya. Nah, ini kita kerjakan dengan cara atau dengan metode Hungarian ya. Masih ingat ya, jadi metode Hungarian kita cari nilai minimum baris ya, baris. Ini minimumnya adalah 58, kemudian ini 79 ya, ini 217, kemudian ini 113, kemudian ini 58. Nah, masing-masing kita kurangkan dengan minimum baris ya, maka kita akan mendapatkan ya, kita tulis di sini M itu bilangan besar sekali ya, berarti kalau M dikurangkan 58 itu nggak ngaruh ya, jadi M itu tetap M. Kemudian ini kelihatan ya, ini 132 dikurang 58 ya, ini 159, 106 dan 0 ya. Kemudian ini kurang ini 53 M, 211, 122, 0, ini kurang ini 0, 73 M, nggak ngaruh ya, M, dan 86 ya. Kemudian dua baris bawahnya ini kurang ini 51, 88, 0 M, 83 ya. Kemudian 0
21, 245, 138, dan M. Nah, ini kita lihat ya, masing-masing baris sudah ada 0. Sekarang kita lihat ya kolomnya, minimum kolom ya, nilai minimum kolom ya, ini adalah 0, ini adalah 21, ini 0, yang ini 106, yang ini 0. Nah, sekarang kita kurangkan ini dengan masing-masing minimum kolomnya ya. Berarti kita punya ini tetap ya, tetap M. Nah, ini kita fotokopi aja, 53, 0, 51, dan 0 ya. Kemudian yang ini 53 ya, kemudian M, kemudian 73 dikurang ini 1 itu 52, kemudian ini 67 dan 0, ini fotokopi 159 ya, karena dikurang 0 nggak ngaruh. 211 M, 0245, terus 0 ya, 0, 16 M, 32 ya, kemudian di fotokopi 0, 0, 86, 83, dan M. Nah, kemudian kita scan ya, dan seterusnya ya. Jadi ini kita skip dulu karena ada 2 0. Kemudian yang ini ada tepat 1, maka kita buat garis vertikal. Kita scan yang ini, ada tepat 1, buat garis vertikal. Ini ada tepat 1, buat garis vertikal. Itu scan baris ya. Yang ini tepat 1 juga ya, berarti ini masih ada ya, ini tepat 1 juga, ini buat garis vertikal. Terus kita scan kolom ya, scan kolom. Nah, ini ada 1, nah, kita buat garis horizontal ya, sehingga ini adalah solusi dari subproblem 2 ya, yaitu X14 sama dengan 1, X1, X25, kemudian X31 ya, X43, kemudian X52 ya, sama dengan 1, dengan nilai atau jarak total yang ditempuh adalah, kita lihat ini yang bersesuaian di tabel awal kita tadi ya. Kita lihat, nah berarti yang ini, nah yang ini kan, ini ditambah ini ya, ditambah ini dan ini ya. Jadi ketika kita jumlahkan ini, hasilnya adalah 652 ya. Jadi nilai Z nya 652. Nah, itu adalah subproblem 2. Nah, sekarang kita lihat ya rutenya nih, dari 1 ke 4. Kita tulis ini aja, 1 ke 4 ya, 4 ke 3, 3 ke 1, wah muter lagi dia ya. Kemudian 2 ke 5, 5 ke 2 ya, 2 ke 5, 5 ke 2. Nah, berarti di sini lagi-lagi ada 2 struktur. Nah, jadi sekarang kita ingin memecahkan rantai yang ini di subproblem 4 dan subproblem 5 ya. Jadi kita tulis dulu di sini solusi dari subproblem 2-nya ya. Jadi ini subproblem 2 ya. Subproblem 2 ya, Z-nya 652 ya, dengan nilai X14 sama dengan X25 sama dengan X31 sama dengan X43 dan X52. Nah, kita perhatikan ya, di subproblem 1 jaraknya 495, di sini lebih besar ya.
Nah, sekarang kita cabangkan lagi ini di subproblem. Ini kan 3 tadi ya, berarti ini 4 dan 5. Nah, subproblem 4 ini ya, kita ingin memecahkan rantai ini 25 dan 52 ya, berarti kita tulis ya, X 25 sama dengan 0 dan di sini X 52 yang sama dengan 0 ya. Kita kerjakan dulu subproblem 4. Nah, sekarang kita ke subproblem 4 ya. Subproblem 4 itu adalah subproblem 2 plus X 25 sama dengan 0 ya. Jadi kita tidak ingin rute dari 2 ke 5 ini terpilih. Oleh karena itu dari 2 ke 5 itu kita tulis M ya. Tetap yang ini X34 juga kita buat M ya, karena memang subproblem 4 ya itu adalah subproblem 2 ditambah dengan X25 sama dengan 0 ya. Jadi untuk sampai ke subproblem 4 ini tetap kita buat M dan tambahannya ini. Nah, sekarang kita ke subproblem 4 ya. Subproblem 4 itu adalah subproblem 2 ya, ditambah dengan constraint X25 itu sama dengan 0. Jadi kita tidak menginginkan rute dari 2 ke 5 ini terpilih. Oleh karena itu kita buat ya di tabel jarak itu dari 2 ke 5 itu M ya. Sekarang kita perhatikan ya, M nya semakin banyak ya. Kalau ini memang sudah dari soalnya, kemudian ini karena dia subproblem 2 kan, 3 ke 4 itu M. Nah, sekarang subproblem 4 itu ini tambahannya. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan ini dengan metode Hungarian ya. Cepat saja ya. Silakan dicoba sendiri dengan metode Hungarian. Maka nanti yang terpilih itu adalah ini dan ini. Nah, silakan dicek sendiri ya. Kerjakan sendiri dengan metode Hungarian ya, scan baris, scan kolom dan sebagainya. Nah, berarti ini rutenya dari 1 ke 5 ya, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 3, 5 ke 2 ya. Dan total jaraknya kita jumlahkan, ini hasilnya 668. Nah, sekarang kita cek ya, apakah ini masih ada subtur atau sudah tur. Nah, jadi coba kita cek ya. Jadi dari 1 ke 5, 1 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3, dan 3 ke 1. Nah, ini ternyata dia sudah berupa tur. Jadi ini adalah kandidat ya, solusi optimal. Nah, sehingga kita buat di sini ya. Kita buat bahwa ini adalah solusi kandidat ya. Kita tulis 15, 24, 31, 43, 52 itu sama dengan 1 ya, dia terpilih ya dengan Z-nya 668. Nah, ini solusi kandidat. Nah, sekarang ya kita cari ada nggak yang mengalahkan jarak 668 ini. Oke, sekarang kita ke subproblem 5. Baik, kita kerjakan subproblem 5 ya. Subproblem 5 adalah subproblem 2 plus X52 sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita runut dari atas ya, jadi sampai ke subproblem 5 ini ya, berarti subproblem 1, kemudian X34 nya sama dengan 0, berarti ya ini
C34 nya M ya, dan X52 nya sama dengan 0 juga ya, berarti di sini 52 itu kita set sebagai M ya. Nah, silakan dikerjakan dengan metode Hungarian lagi ya. Nanti hasilnya langsung aja, hasilnya adalah yang terpilih adalah ini dan ini ya. Jadi kita tulis ya di sini X14, X25, X32, X43, X51 ya, dengan nilai Z-nya kita jumlahkan semua ya, maka kita akan mendapatkan 704. Oke, jadi boleh langsung di sini Z-nya 704 ya, dengan nilai-nilai X14, X25, X32, X43, X51 itu sama dengan 1. Nah, di sini ya, apakah ini solusi kandidat juga? Ternyata sebenarnya kalau kita lihat dari ada atau tidaknya subtur, kelihatannya memang ini satu tur ya, akan tetapi dia tidak mengalahkan ini ya. Dia tidak lebih baik dari 668. Ini 704 ya. Berarti ini kita abaikan ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke atas ya. Jadi yang ini cabangannya di bawah udah tidak ada lagi cabang ya. Nah, sekarang kita kerjakan subproblem 3. Nah, subproblem 3 ya, itu adalah subproblem 1 ditambah dengan X43 sama dengan 0. Berarti matriksnya balik lagi kita ke matriks tabel jarak di subproblem 1 plus X43 sama dengan 0. Berarti komponen ya 4, 3 itu tidak boleh terpilih. Jadi kita tulis dia M ya. Nah, nanti ya dengan menggunakan metode Hungarian ya, yang terpilih itu adalah ini dan ini ya. Langsung aja ya kita tulis di sini ya. Berarti nanti kita punya ya X13 ya, kemudian X25 ya, X34 ya, X41 dan X52. Itu yang terpilih dengan nilai atau total jaraknya kita jumlahkan, hasilnya adalah 652. Nah, ini bagus nih, ini lebih dekat ya, lebih pendek jaraknya dibandingkan solusi kandidat yang kita punyai. Jadi ini harus kita cabangkan, mana tahu kita memang nanti dapat solusi optimalnya yang ini, walaupun ini kayaknya ini belum ya, belum solusi optimal karena dia kalau kita lihat ini masih ada tur dia ya. Jadi 1 ke 3 ya, 3 ke 4 ya, 4 ke 1. Nah, ini dia ada tur di sini dan 2552 ya. Nah, ini ada tur. Jadi kita akan pecahkan rantai yang ini di subproblem 6 dan subproblem 7 ya, kita tulis di bawahnya. Subproblem 6 dan subproblem 7. Oke. Nah, jadi subproblem 6 ya, itu adalah subproblem 3 ditambah dengan X
25 sama dengan 0. Sementara itu subproblem 7 ya, itu adalah subproblem 3 ditambah dengan constraint X52 sama dengan 0. Nah, sekarang kalian udah tahu ya bagaimana cara menyelesaikannya. Silakan dicoba. Nah, nanti kita akan mendapatkan di sini solusinya adalah X15 sama dengan X34 maaf, sama dengan X23 sama dengan X41 sama dengan X52 ya, sama dengan 1 dengan nilai atau jaraknya adalah 704 ya. Nah, di sini tentunya juga kita hilangkan dari kandidat kita ya. Kenapa? Karena kita sudah punya yang lebih baik ya, 668. Di sini kita dapat 704, berarti ini kita hilangkan dari kandidat kita. Nah, kemudian subproblem 7 ya, kita akan dapatkan nanti X13 sama dengan X25 sama dengan X31 sama dengan X42 dan X54 ya. Dan ini nilai Z-nya malah jauh lebih tinggi ya. Jadi ini juga kita hentikan di sini ya. Nah, jadi dengan demikian yang menghasilkan jarak yang paling bagus ya, itu adalah di subproblem 4 ya, yaitu Joe ya harus pergi dari kota 1 ke 5, kemudian 5 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3 dan 3 ke 1 dengan jarak tempuhnya 668 ya. Nah, jadi itulah dia metode branch and bound untuk menyelesaikan TSP atau traveling salesperson problem. Terima kasih.